Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwati, penyuluh KB Kelurahan Pak Bundukan, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Salam BKKBN, berencana itu keren. Dalam program Bangga Kencana ada yang namanya pelayanan KB, yang salah satu bentuknya adalah dengan konseling dan pelayanan kontrasepsi. Adapun jenis-jenis alat kontrasepsi dikategorikan ada dua macam, yaitu MKJP dan non-MKJP. MKJP adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari MOW atau tubektomi, MOP atau vasektomi, ada IUD dan implan. Sedangkan metode kontrasepsi non-MKJP atau yang jangka pendek seperti kondom, suntik, dan pil. Nah, apa itu tubektomi? Tubektomi atau MOW atau metode operasi wanita adalah pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Apa keuntungan daripada MOW ini? Yaitu permanen dan efektif, kemudian dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Kemudian tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Syaratnya adalah harus sukarela, bahagia, sehat jasmani dan rohani, mengikuti konseling atau bimbingan tatap muka, dan menandatangani formulir persetujuan tindakan medik atau informed consent. Yang kedua adalah vasektomi atau MOP atau metode operasi pria. Apa itu vasektomi? Vasektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantap pria. Apa keuntungannya? Pertama, tentunya permanen dan efektif. Yang kedua, tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Yang ketiga, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Syaratnya harus sukarela, bahagia, sehat jasmani dan rohani, mengikuti konseling atau bimbingan tatap muka, dan menandatangani formulir persetujuan tindakan medik atau informed. Yang ketiga, IUD. IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Apa itu? IUD itu adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga bercampur perak, bahkan ada yang disisipi hormon golongan progesteron. Gimana cara kerja IUD? Yaitu mencegah pembuahan sel telur oleh sperma dan mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada selaput lendir rahim. Apa keuntungannya menggunakan IUD? Pertama, pasti praktis, efektif, dan ekonomis. Kemudian kesuburan dapat segera kembali jika IUD dibuka atau ditanggalkan. Ketiga, tidak mengganggu pemberian ASI. Kemudian metode kontrasepsi jangka panjang yang keempat itu adalah implan atau biasa disebut dengan susuk KB. Nah, alat kontrasepsi ini yang berbentuk batang terbuat dari elastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam. Apa keuntungan menggunakan implan? Pertama, tidak menekan produksi ASI. Kedua, praktis dan efektif. Ketiga, masa pakai jangka panjang 3 tahun. Keempat, kesuburan cepat kembali setelah pencabutan. Kelima, dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Dan efektivitas dari implan ini 99 sampai 99,8%. Nah, pil KB. Apa itu pil KB? Pil KB itu adalah obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Pil KB ada dua macam. Pil KB yang hanya mengandung hormon golongan progesteron, dan kedua, pil kombinasi yang mengandung hormon golongan estrogen dan progesteron. Cara kerja pil KB itu bagaimana?
itu mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Kedua, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk. Ketiga, menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Nah, apa keuntungan dari pil KB? Pertama, penggunaan mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika haid. Kedua, dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim, dan kanker payudara. Ketiga, kesuburan dapat segera kembali. Keempat, tidak mempengaruhi ASI bagi yang menggunakan pil KB tunggal. Suntik. Apa itu KB suntik? KB suntik itu adalah obat KB yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Untuk yang 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron, dan yang 3 bulan sekali berisi progesteron saja. Untuk wanita yang menyusui, sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena akan mempengaruhi produksi air susu ibu. Apa keuntungannya menggunakan KB suntik? Pertama, praktis, efektif, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Kedua, tidak membatasi umur. Ketiga, obat KB suntik yang 3 bulan sekali atau progesteron saja tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Nah, alat kontrasepsi berikutnya yaitu kondom. Nah, ini untuk bapak-bapaknya. Apa itu kondom? Kondom itu sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Keuntungannya murah, mudah didapat, dan tidak perlu resep dokter. Mudah dipakai sendiri, kemudian dapat mencegah penularan penyakit kelamin, dan efektivitasnya 88,98%. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.